Ya, jadi sebelumnya ketika kita tahu bahwa Y sama dengan sin X ini adalah fungsi trigonometri, di pembahasan pekan lalu kita tahu turunannya adalah cos X seperti itu ya. Nah, ini adalah fungsi yang memang kita sudah kenal baik ya, fungsi trigonometri biasa. Bagaimana kalau misalkan kita bertemu dengan fungsi trigonometri inverse ya, sin inverse X. Atau mungkin ada yang sering menyatakannya sebagai arcus sinus begitu ya. Nah, ketika kita memiliki fungsi trigonometri inverse, nah bagaimana mencari turunannya? Nah, disinilah kita perlu pemahaman terkait fungsi inverse ya. Jadi pertama-tama sebelum kita melihat penerapan dari turunan, kita pelajari dulu fungsi inverse dan turunan terkait fungsi inverse ya. Lalu ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, di pekan yang ketujuh ini kita akan mempelajari terapan turunan ya. Berarti di sini kita akan melihat terapan dari turunan yang akan kita pelajari ini tidak lain adalah mengenai masalah laju terkait. Itu adalah poin yang kedua yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi kita punya dua topik besar sebetulnya. Yang pertama adalah turunan terkait fungsi inverse dan yang kedua penerapan turunan yaitu laju terkait. Nah, karena saya di sini menggunakan dua device ya, saya mungkin akan fokus ke device tempat saya menulis begitu ya. Sementara laptop saya lihat sesekali begitu ya. Sehingga kalau misalkan ada yang mau bertanya, ya mohon langsung open mic saja ya. Ada yang ingin bertanya di tengah-tengah begitu ya, seperti itu ya. Tentu saja untuk kesempatan bertanya juga akan saya berikan juga ya. Tapi apabila ada yang ingin bertanya di tengah-tengah, langsung open mic saja ya, karena mata saya lebih banyak melihat ke tab ya tempat saya menulis dibandingkan ke laptop ya yang mampu melihat audien di sini ya. Oke ya, jadi pertama kita akan mempelajari mengenai fungsi inverse ya. Dalam hal ini kita akan melihat turunan fungsi inverse. Namun, sebelum membahas fungsi inverse, ternyata pokok bahasan pertama ya, ini adalah fungsi satu-satu. Bahkan fungsi inverse ini ya, ini dipecah menjadi beberapa pembahasannya ya, dan diawali dengan fungsi satu-satu. Nah, kenapa kita mengawali pembahasan fungsi inverse ini dengan fungsi satu-satu ya? Karena ya, syarat agar supaya fungsi memiliki inverse, fungsinya ini haruslah merupakan fungsi satu-satu, seperti itu ya. Sehingga kita harus mempelajari dulu fungsi satu-satu sebelum masuk ke fungsi inverse, sebelum masuk ke turunan dari fungsi inverse ya. Nah, sekarang kita akan melihat fungsi satu-satu ya. Apa definisi dari fungsi satu-satu? Di sini diberitahukan bahwa fungsi f ini dikatakan fungsi satu-satu pada daerah asalnya yaitu df apabila ya ketika kita punya x1 yang tidak sama dengan x2, maka fx1-nya pun dia tidak sama seperti itu. Sehingga dari definisi ini, kalau misalkan saya punya contoh ya, contohnya di sini misalkan saya punya fx sama dengan 2x dikurangi 3 begitu ya. Kemudian saya punya x1, x1-nya adalah misalkan 5, kemudian x2-nya misalkan adalah 8 ya. Kita tahu di sini bahwa x1 tidak sama dengan x2, 5 tidak sama dengan 8. Nah, sekarang kita perhatikan fx1-nya ya. Fx1 yang tidak lain adalah F5. Kalau disusi-susi kan kita akan punya 10 dikurangi 3 yaitu 7 ya. Kemudian Fx2-nya ini adalah F8 ya. 16 dikurangi 3 itu adalah 13 ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ternyata
fx1-nya juga tidak sama. Nah, tentu kita akan menyimpulkan ya bahwa oh ini adalah fungsi yang satu-satu ya. Sebetulnya tidak sesederhana itu menyimpulkannya. Kenapa? Karena ini harus berlaku ya. Karena hal tersebut ini harus berlaku untuk semua ya, untuk semua nilai X1 dan X2 ya yang berada di dalam daerah asal fungsi f ya. Jadi definisi ini harus berlaku untuk semua X1 dan X2 yang berada di dalam daerah asal fungsi f. Atau kita bisa mengeceknya ya, mengeceknya dengan cara kita ambil nilai yang sama. Misalkan saya punya fx1 sama dengan fx2 ya. Misalkan ini sama-sama nilainya adalah ya, nilainya adalah 1. Nah, ketika fx1 sama dengan fx2 itu nilainya sama-sama 1, tidak ada yang lain lagi selain x1-nya itu sama dengan x2 dan nilainya keduanya ini sama dengan 2 seperti itu. Nah, ini adalah cara pengecekan dengan cara yang lain seperti itu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan fungsi satu-satu ya. Ketika X1 dan X2-nya berbeda, maka fx1 itu tidak sama dengan fx2. Kalau diilustrasikan dalam bentuk himpunan ya, misalkan ini adalah daerah asalnya dan ini adalah daerah hasilnya ya. Ketika saya punya X1 yang itu tidak sama dengan X2 begitu ya, mereka akan dipetakan ke ya nilai yang berbeda ya. Misalkan di sini ini A, ini adalah B. Ini adalah fx1, ini adalah A itu adalah fx1, B itu adalah fx2. Ini adalah contoh fungsi yang satu-satu. Meskipun misalnya di sini ada C, tak masalah. Ini adalah contoh fungsi yang satu-satu seperti itu ya. Nah, yang bukan satu-satu itu adalah kalau misalkan kita punya X1, kita punya X2 begitu. Kemudian di sini kita punya A, B, C ya. Nah, ini adalah contoh yang bukan satu-satu ya. Karena dia dipetakan ke nilai A ya. FA-nya ini fx1 dan fx2-nya sama-sama A. Padahal X1 dengan X2 ini berbeda ya. Nah, kalau ini adalah contoh dari fungsi satu-satu, maka yang bukan satu-satu ya, mungkin ada yang bertanya, terus yang bukan satu-satu seperti apa? Yang bukan satu-satu ya. Nah, mungkin saya akan berikan di sini ya yang bukan satu-satu ya. Ilustrasi yang bukan satu-satu. Nah, yang bukan satu-satu ya, fungsi bukan satu-satu. Kalau fungsi yang bukan satu-satu, contohnya sangat mudah sekali kita mungkin mengingatnya ya. Fungsi yang bukan satu-satu ini contohnya adalah fx sama dengan x kuadrat. Ketika saya pilih x1 yang tidak sama dengan x2, misalkan x1-nya min 2, x2-nya itu adalah 2 ya. Min 2 dengan 2 itu kan berbeda. Meskipun sama-sama angka 2, tapi kan yang satu positif, yang satu negatif. Nah, di sini kita akan melihat bahwa fx1-nya sama dengan fx2, sama-sama nilainya adalah 4 ya. Sehingga di sini kita sebut bahwa fx sama dengan x kuadrat itu bukanlah fungsi satu-satu seperti itu ya. Nah, di sini tentunya kalau misalkan kita mencoba mengecek fungsi yang bukan satu-satu, oke, gampang begitu ya. Sekali kita menemukan X1 yang tidak sama dengan X2, lalu kemudian kita melihat bahwa oh ternyata nilai fungsinya itu sama, kita bisa langsung memutuskan bahwa oh dia bukan fungsi satu-satu seperti itu ya. Tapi untuk mengecek fungsi satu-satu tadi kan harus berlaku untuk semua nilai X1 dan X2 di dalam daerah asal fungsi f. Sehingga ya ada cara lain untuk mengecek fungsi satu-satu, tidak mesti dengan rumus yang kita berikan sembarang bilangan tadi, tapi kita bisa menggunakan yang disebut dengan uji garis datar
ya. Nah, uji garis datar ini bisa kita gunakan untuk mengecek apakah suatu fungsi satu-satu atau bukan dari grafik fungsinya. Jadi kalau tadi kita punya Y sama dengan, ya, tadi kita punya Y sama dengan 2X min 3, ya. Kita gambar grafiknya, ya, kita gambarkan grafiknya, ya. Y sama dengan 2X min 3, ya. Saya coba pindahkan sumbu X-nya, ya, sehingga saya punya seperti ini, ya. Dan kita akan melihat bahwa kira-kira ini adalah gambar dari Y sama dengan 2X min 3, ya. Nah, uji garis mendatar ini kita lakukan dengan cara mengambil sembarang garis mendatar dan kita lewatkan garis tersebut ke grafik fungsi kita. Apabila hanya tepat satu titik yang dipotong, ya, hanya tepat satu titik yang dipotong, hanya satu saja, ya, hanya tepat satu. Kalau tepat satu yang dipotong titiknya, ya, antara garis horizontal tadi, ya, garis mendatar tadi dengan grafik fungsi kita, ketika hanya satu titik potongnya saja, maka fungsi tersebut itu adalah fungsi satu-satu, ya. Tetapi apabila lebih dari satu titik yang dipotong, ya, seperti yang tadi kita punya contoh yang tadi adalah Y sama dengan X kuadrat, ya. Kalau kita gambarkan grafiknya, ya, nah grafiknya seperti ini, kita akan melihat bahwa dengan uji garis mendatar, ya, ternyata lebih dari satu titik yang dipotong di sini, ya, lebih dari satu titik, ya, lebih dari satu titik yang dipotong, ya. Karena lebih dari satu titik yang dipotong, maka dari sini kita katakan dia bukan fungsi satu-satu, ya, bukan fungsi satu-satu, seperti itu, ya. Jadi kita bisa mengecek apa namanya, fungsi satu-satu ini dengan uji garis mendatar, ya, yang kita perlakukan, ya, dengan membuat garis mendatar yang kita akan potongkan garis tersebut dengan kurva atau grafik fungsi kita, ya. Itu adalah cara mengecek fungsi satu-satu selain dengan menggunakan apa namanya tadi, ya, pemisalan bilangan tadi sesuai dengan definisinya, ya. Nah, selain dengan uji garis mendatar, untuk fungsi satu-satu itu kita juga bisa melihat apakah fungsinya tersebut selalu naik ataukah selalu turun pada suatu selang. Seandainya fungsinya selalu naik atau selalu turun, ya, seperti contohnya yang apa namanya, yang ini, ya, yang tadi kita sudah pastikan dia satu-satu, ya. Dia selalu naik, ya. Jadi dia selalu naik. Maka kita sebut ini adalah fungsi yang satu-satu. Atau yang grafiknya selalu turun begitu, ya, pada suatu interval, maka dia adalah satu-satu. Sementara untuk contoh fungsi yang bukan satu-satu kan kita perhatikan dia turun, ya, kemudian dia naik seperti itu. Turun naik itu maksudnya apa sih, Bu, ya? Kalau naik itu kita gambarkannya dari kiri bawah ke kanan atas. Itu naik namanya. Kalau turun kita gambarkannya dari kiri atas ke kanan bawah. Itu namanya turun. Jadi kita acuannya dari kiri ke kanan seperti itu, ya. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan, ya, fungsi Y sama dengan X kuadrat ini kalau kita batasi intervalnya hanya dari minta hingga sampai 0 misalkan, kan grafiknya selalu turun begitu, ya. Sehingga sebetulnya pada interval minta hingga sampai 0, X kuadrat ini, ya, Y sama dengan X kuadrat ini merupakan fungsi satu-satu seperti itu, ya. Kita akan lihat lebih jauh di contoh selanjutnya, ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari fungsi satu-satu, ya. Di sini diberikan contoh bahwa contoh fungsi satu-satu yang pertama adalah fx sama dengan
X pangkat 3 ya. Fx sama dengan X pangkat 3. Dia merupakan fungsi satu-satu pada daerah asalnya yaitu real. Kalau kita perhatikan dari grafiknya, kita lihat grafiknya ini kan dia selalu naik seperti itu. Kalau kita mau menggunakan apa namanya tadi uji garis mendatar, diuji dengan garis mendatar ya, kita punya hanya satu titik saja yang dipotong ya, sehingga dengan uji garis mendatar pun kita bisa memastikan bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ini adalah fungsi satu-satu. Demikian juga dengan fx sama dengan akar x yang kita tahu daerah asalnya adalah 0 sampai tak hingga ya. Nah, grafik dari fx akar x ini adalah yang berwarna biru ini ya, dengan menggunakan uji garis mendatar ya, dengan uji garis mendatar di sini kita lihat hanya satu titik yang dipotong ya, sehingga ini menyimpulkan bahwa fx sama dengan akar x ini adalah merupakan fungsi satu-satu seperti itu. Kalau kita menggunakan konsep naik turun, di sini kita lihat bahwa fungsi fx sama dengan akar x ini selalu naik seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh fungsi satu-satu selain yang saya contohkan tadi ya. Nah, sementara untuk yang bukan satu-satu juga mirip dengan contoh saya tadi. Pertama, fx sama dengan x kuadrat, begitu ya. Kemudian di sini yang kedua adalah fx sama dengan sin x ya. Mungkin sebelumnya kita hanya tahu bahwa sin x ini ya hanya berkisar dari 0 sampai 2 V saja grafiknya ya. Mungkin ya ada yang mengira seperti itu, begitu ya. Nah, padahal fungsi fx sama dengan sin x ini ya, karena daerah asalnya itu adalah real, ini tuh masih ada lanjutannya seperti itu. Demikian juga dengan bagian yang ini ya. Kalau misalkan kita menggunakan uji garis mendatar ya, tentu kita bisa melihat bahwa lebih dari satu titik yang dipotong ya, sehingga dia bukanlah fungsi satu-satu sebagaimana tadi contoh fx sama dengan x kuadrat ya. Nah, hanya saja kedua fungsi yang bukan satu-satu ini ternyata bisa dibuat menjadi fungsi satu-satu. Tapi harus dibatasi daerah definisinya seperti itu ya. Seperti ya untuk fx sama dengan x kuadrat. Untuk fx sama dengan x kuadrat ini kalau kita batasi daerahnya pada 0 sampai tak hingga ya, pada 0 sampai tak hingga berarti pada interval ya, interval 0 sampai tak hingga ya, interval dari mulai 0 sampai tak hingga berarti di sini kita lihat fungsi fx sama dengan x kuadrat ini dia adalah fungsi satu-satu ya, karena dia kalau digunakan uji garis mendatar hanya satu titik saja yang dipotong. Kemudian kalau kita melihat naik turun dia selalu naik seperti itu ya. Jadi ternyata untuk fungsi yang satu-satu, yang bukan satu-satu bisa dibuat menjadi fungsi satu-satu. Demikian juga dengan sin x ya. Sin x ini bisa kita batasi daerah dari min pi per 2 sampai pi per 2, kita akan punya, nah ini dia grafik fungsi sin x pada interval min pi per 2 sampai pi per 2 yang ternyata dia selalu naik begitu ya. Dan ketika uji garis mendatar kita gunakan hanya satu titik yang dipotong. Di sana fx sama dengan sin x ini adalah merupakan fungsi satu-satu seperti itu ya. Jadi itu adalah fungsi satu-satu dan juga contohnya ya. Nah, tentu sampai pembahasan yang barusan kita sudah melihat ya untuk fungsi satu-satu. Untuk fungsi satu-satu ini, pertama tentu kita harus bisa mengidentifikasi atau bisa menjelaskan makna dari fungsi satu-satu ini berdasarkan definisi, ya. Yang tidak lain sebenarnya ketika kita memilih X1 yang tidak sama dengan X2, ya, untuk fungsi satu-satu ini, maka fx1-nya juga tidak akan sama dengan fx2. Dan ini berlaku untuk setiap ya, untuk semua X1, X2 di dalam daerah asal yang didefinisikan untuk fungsi f.
ya. Nah, selain dengan memahami definisi untuk mengetahui suatu fungsi satu-satu atau bukan, kita juga bisa mengidentifikasi fungsi satu-satu dari grafiknya. Ya, identifikasi dari grafiknya. Menggunakan apa? Kita bisa menggunakan uji garis mendatar, ya, hanya memotong satu titik saja di grafik fungsi satu-satu. Sementara apabila lebih dari satu titik yang dipotong, maka sudah bukan fungsi satu-satu. Atau bisa dengan melihat perilaku fungsinya, grafik fungsinya, ya. Grafik fungsinya itu adalah selalu naik atau selalu turun pada suatu interval I, ya, yang mana di interval tersebut fungsinya satu-satu, ya. Nah, tentunya yang juga harus kita ingat, fungsi yang bukan satu-satu, ya, fungsi yang bukan satu-satu ternyata bisa kita bisa dibuat menjadi satu-satu, ya, bisa dibuat menjadi fungsi satu-satu dengan cara, ya, dengan cara membatasi, ya, membatasi daerah definisinya, ya, daerah dari definisi tempat di mana fungsi tersebut satu-satu, ya, seperti itu, ya. Sampai di sini fungsi satu-satu selesai dan kita akan lanjut ke fungsi inverse. Barangkali ada yang mau ditanya dulu? Maaf, mau bertanya Bu. Silakan. Tadi kan saya sempat kepada tentang Nah, eh untuk identifikasi dari grafik kan bisa uji garis data ya. Nah itu uji garis datanya itu kayak apa? Kalau misalnya kita uji misalnya satu garis aja nih di suatu fungsinya itu udah cukup untuk nentuin itu fungsi satu-satu atau kayak mesti dalam selang tertentu itu mesti semua 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 nilai nilai garis gitu nih, semua nilai y-nya itu mesti diuji semua gitu Bu. enggak, cukup Atau satu satu aja. saja. Satu dan Satu aja. sembarang. Tapi tentu saja ya, ini bagus pertanyaan Fahri. Tapi tentu saja ya Fahri ya, memang ya, eh, kalau misalkan kita melakukannya dengan bantuan komputer ya, yang mana grafiknya juga di generate menggunakan bantuan komputer misalkan ya. Kalau misalkan kita punya fungsinya begini ya, ternyata ya, Y-nya apa garis mendatarnya yang di atas gini ya. Nah, ya. Satu kan? Ya enggak? Hmm. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya di sini ya, ini ternyata ada tiga. Ya, tentu saja ya, meskipun saya bilang tadi cukup satu, tetapi ya, itu harus betul-betul dia itu mengidentifikasi ketiadaan titik potong yang lebih dari satu seperti itu. Kalau yang ini ya mungkin apa ya? hmm, Walaupun cukup satu lalu kita langsung menyimpulkan itu belum bisa kalau untuk posisinya seperti ini ya. Jadi ya kita harus buat juga di bagian yang ini dan sampai dia teridentifikasi ya. Nah, kecuali kalau ketika kita mencoba yang ini sudah langsung ketemu tiga. Nah, itu sudah jelas. Oh, bukan satu-satu. Udah selesai gitu ya. Nggak ada lagi harus ditambah-tambahin. Tapi kalau ternyata dia memotong satu titik, nah, ini seperti yang tadi Fahri sampaikan, apakah cuman cukup satu? Nah, ketika satu titik dan kondisinya seperti ini, memang ya, kalau mata kita kan seharusnya ya, kalau mata kita memandang ini, ya kan seharusnya garisnya yang ini yang kita buat ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan bantuan komputer yang mungkin grafiknya juga sulit untuk kita pandang dengan mata kita, ya kalau kita menggunakan bantuan komputer kan akan sangat cepat kalau membuat grafik dimanapun seperti itu. Tapi walaupun begitu tidak mesti untuk semua Y karena kan kalau Y itu kan selang saja memuat tak hingga banyaknya Y seperti itu ya. Jadi kalau menggunakan bantuan komputer berarti ada skenario-skenario pembagian interval gitu ya untuk mengecek fungsinya satu-satu atau bukan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita hanya diberikan grafik biasa seperti ini ya yang mana mata kita itu sudah bisa
memperkirakan harus di mana garis tersebut kita gambar, sebetulnya cukup satu saja. Ketika ketemu lebih dari satu titik potong, maka kita langsung simpulkan dia tidak satu-satu ya. Tapi kalau ternyata ya dengan pandangan mata kita juga ya memang hanya satu saja yang mungkin dipotong oleh garis mendatar tersebut, ya sudah begitu ya. Cukup satu dan tepat sasaran seperti itu. Seperti itu, Fahri ya. Jadi kalau menggunakan bantuan komputer bisa disusun strateginya di beberapa interval yang memuat Y ya. Tapi kalau grafiknya sederhana yang bisa kita lihat dengan mata kita, kita bisa memperkirakan di mana garis tersebut bisa kita gambarkan. Ya, seperti itu ya, Fahri ya. Oke, siap. Makasih, Bu. Ya, ya, ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu mengenai fungsi inverse. Ya, mungkin ada yang bertanya ya, yang baru join mungkin ya. Ada yang baru join misalkan, Bu, kok tiba-tiba ya, Bu, kita membicarakan fungsi seperti plot twist. Balik lagi ke bab 2 ya, pekan 2 kita membahas fungsi kan, Bu. Itu kok bahas lagi begitu ya. Ya, jadi teman-teman kita akan membahas fungsi inverse dan tentunya turunan fungsi inverse ya. Nah, di sini sebagai contoh ketika saya punya fungsi inverse ya, sin inverse x ya, ini kita ingin tahu turunannya. Turunannya seperti apa ya. Nah, sebelum kita mempelajari turunan dari fungsi inverse ini, tentunya kita harus tahu dulu apa itu fungsi inverse. Tapi tadi kenapa kita harus belajar fungsi satu-satu? Karena ya, syarat agar fungsi memiliki inverse itu harus satu-satu. Nah, jadi fungsi satu-satu sudah kita bahas ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke fungsi inverse ya. Nah, definisi dari fungsi inverse adalah ya ketika fungsinya satu-satu ya. Berarti kan di sini syaratnya fungsinya harus satu-satu ya. Fungsinya harus satu-satu dulu baru kita bisa mendefinisikan inverse-nya ya. Nah, ketika suatu fungsi itu satu-satu ya, dan dia memiliki daerah asalnya df serta daerah hasilnya wf, fungsi inverse ini dinotasikan sebagai f inverse ya. Jadi f pangkat min 1 ini adalah lambang untuk f inverse. Fungsi inverse ini memiliki sifat y sama dengan fx jika dan hanya jika x sama dengan f inverse y ya. Jadi sekali lagi, kalau sebelumnya kita punya fungsi y sama dengan fx ya, dengan mendefinisikan inverse kita punya x sama dengan f inverse y seperti itu ya. Nah, kalau misalkan sebelumnya kita memiliki fungsi f dan kita petakan x ke y menggunakan fungsi f ini, kita tahu daerah asalnya adalah df dan daerah hasilnya adalah wf ya. Ini adalah daerah asalnya dan ini adalah daerah hasilnya. Nah, untuk fungsi inverse itu kebalikannya. Kita punya y ya, lalu dipetakkan oleh f inverse dan menghasilkan x. Nama fungsinya adalah f inverse seperti itu ya. Jadi dengan f inverse ini inputnya y, dipetakkannya oleh f inverse, hasilnya adalah x ya. Nah, karena dia itu adalah kebalikannya ya, kita bisa melihat bahwa daerah asal f inverse yang ini itu ternyata sama dengan daerah hasil dari fungsi f. Dan daerah hasil dari f inverse itu sama dengan daerah asal dari fungsi f. Seperti itu ya. Nah, itu adalah apa namanya pengertian dari f inverse. Kalau secara sederhana ya, kalau secara sederhana mungkin saya bisa analogikan begini. Yuli adalah istri dari Ken. Nah, ada nggak ya namanya Ken? Jika dan hanya jika Ken itu adalah suami, suami siapa? Suami dari Yuli. Nah, maka di sini kita akan punya ya fungsi istri dari
dengan suami dari ya itu adalah saling inverse ya. Istri dari itu adalah inverse suami dari seperti itu. Syaratnya apa? Syaratnya satu satu. Tapi kalau misalkan Kennya punya istrinya lebih dari satu ya, selain Yuli masih ada lagi yang lain, ya berarti tidak bisa ya kita sebutkan sebagai ini adalah contoh untuk fungsi fungsi yang saling inverse seperti itu ya. Kira-kira itulah ya contoh analogi dari fungsi inverse seperti itu. Nah, setelah kita melihat definisi dari fungsi inverse ya, bahwa mohon diingat begitu ya, berdasarkan definisi fungsi inverse kita tahu kalau sebelumnya yang kita punya itu adalah Y sama dengan Fx, maka dengan definisi fungsi inverse kita bisa menuliskan X-nya sama dengan F inverse Y ya. Nah, kalau misalkan kita bisa menggambarkan grafik Y sama dengan Fx ya di pembelajaran fungsi sebelumnya, bagaimana cara kita menggambarkan grafik dari fungsi inverse ya? Bagaimana cara menggambarkan grafik dari fungsi inverse? Umumnya ya, umumnya adalah kalau misalkan kita punya Y sama dengan Fx ya, kemudian saya punya Z sama dengan F inverse X misalkan seperti itu ya. Bagaimana cara menggambarkan Z begitu ya. Nah, Y sama dengan Fx sebagaimana yang biasa kita gambarkan ya. Saya contohkan di sini yang berwarna biru ya. Nah, untuk inverse-nya ternyata untuk inverse-nya itu ya bisa kita peroleh grafiknya dengan cara cerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Nah, inilah garis Y sama dengan X ya. Ini adalah garis Y sama dengan X. Ini yang saya tebalkan dengan warna pink. Itu adalah garis Y sama dengan X. Jadi kalau sebelumnya grafik kita ini adalah yang berwarna biru ini, kita cerminkan terhadap garis yang berwarna pink ini, maka kita akan peroleh bayangannya di sini. Dan inilah gambar dari grafik fungsi inverse atau F inverse X-nya seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin menggambarkan grafik fungsi inverse ya, sementara fungsi asalnya kita ketahui grafiknya, maka grafik fungsi asal itu tinggal dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menentukan fungsi inverse? Setelah kita mempelajari definisi fungsi inverse, kemudian bagaimana menggambarkan grafik fungsi inverse kalau grafik fungsi aslinya itu kita bisa gambarkan ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan fungsi inverse. Ini juga hal yang perlu untuk kita bisa untuk melakukannya ya. Sebagai contoh di sini saya punya soal tentukan fungsi inverse bagi fungsi satu-satu berikut ya. Jadi di sini kita punya fx sama dengan 2x dikurangi 2 dan kita ingin menentukan f inverse x-nya ya. F inverse x-nya ini seperti apa ekspresinya ya. Artinya kalau sebelumnya fungsi kita yang diberikan di soal ini adalah 2x min 2, maka kalau f inverse x-nya ini seperti apa ekspresinya ya. Nah, untuk menentukannya di sini ada langkah aljabar yang bisa kita jalankan. Yang sebetulnya langkah tersebut itu bisa diilustrasikan secara geometris ya, ada ilustrasi geometrisnya ya. Nah, kita lihat bagaimana cara untuk mencari fungsi inverse ini ya, bagaimana untuk menentukan fungsi inverse ini ya. Pertama, tentunya fungsi kita harus merupakan fungsi satu-satu ya, karena kalau bukan satu-satu tidak akan bisa dicari inverse-nya. Lalu ini adalah fungsi yang kita miliki dan kita ingin menentukan f inverse-nya. Langkah yang pertama adalah kita harus menuliskan ke dalam bentuk Y sama dengan ya. Jadi andai kata soal kita adalah
fx sama dengan 2x min 2, maka menurut langkah yang pertama ini kita harus tuliskan sebagai y sama dengan ya. Jadi kita punya y sama dengan fx yaitu 2x min 2 seperti itu ya. Karena berdasarkan ilustrasi geometrisnya ya, kalau kita punya y sama dengan fx itu artinya kita membawa x, memetakkan x ya oleh fungsi f menuju y seperti itu ya. Jadi arahnya itu ya dari sumbu X begitu ya dipetakan untuk memperoleh nilai di sumbu Y seperti itu. Itu adalah arah dari Y sama dengan Fx ya. Nah, selanjutnya kita harus mencoba untuk menuliskannya dalam bentuk X sama dengan ya, kita harus menuliskannya dalam bentuk X sama dengan. Kenapa? Kenapa kita harus menuliskannya dalam bentuk X sama dengan? Karena ya, kalau fungsi aslinya itu membawa dari X menuju Y, fungsi inverse-nya itu kan kebalikannya, membawa dari Y menuju X seperti itu ya. Atau diilustrasikan di sini. Dari Y dibawa, dipetakan menuju X. Jadi harus kita bisa nyatakan sebagai X sama dengan ya. Karena kita ingin membawa Y menuju X seperti itu sebagai bentuk kebalikan dari fungsi inverse seperti itu. Karena tadi kan daerah asal fungsi inverse itu sama dengan daerah hasil fungsi f. Daerah hasil fungsi inverse sama dengan daerah asal fungsi f ya. Dan arahnya berarti di sini yang harus kita balik, yang asalnya di X dibawa ke Y ini menjadi Y dibawa ke X seperti itu. Sehingga bagaimana caranya untuk bisa memperoleh X sama dengan ya, bagaimana caranya? Caranya adalah ya kita tinggal pindah ruas ya. Berarti kita akan punya Y min 2 sama dengan 2X seperti itu ya. Atau di sini kita akan punya X sama dengan, bukan Y min 2 ya, Y plus 2 ya. Y plus 2 dibagi dengan 2 ya. Sehingga kita akan punya ya, di sini kita akan punya X sama dengan yang tadi kita harapkan itu adalah X sama dengan Y ditambah 2 dibagi dengan 2 ya. Nah, itu menurut langkah yang pertama berdasarkan ilustrasi geometris ini ya. Yang asalnya membawa X menuju Y, inverse itu kebalikannya, membawa Y menuju X seperti itu. X sebagai outputnya ya untuk fungsi inverse. Nah, selanjutnya setelah kita tadi punya X sama dengan dari langkah yang pertama itu kita punya X sama dengan Y ditambah 2 dibagi 2. Nah, selanjutnya bagaimana ya? Selanjutnya setelah kita menyatakan X sama dengan sesuatu dalam Y, maka kita tuliskan sebagaimana definisi fungsi inverse. Apa definisi dari fungsi inverse? Berdasarkan definisi dari fungsi inverse, kita tahu ketika Y sama dengan Fx, ya, ini dipenuhi jika dan hanya jika X sama dengan F inverse Y. Sehingga ya, si X ini kita ganti dengan F inverse. Ya, sehingga kita tuliskan sebagai F inverse Y, dia menggantikan X sama dengan Y plus 2 dibagi 2 seperti itu ya. Jadi kita tuliskannya menjadi seperti itu ya. Kalau menurut ilustrasi grafiknya ya, kalau menurut ilustrasi grafiknya itu kita mencoba menukar sumbu koordinatnya ya. Kita mencoba menukar sumbu koordinatnya. Maksudnya si ibu ini ditukar nih maksudnya gimana?
Ketika kita memiliki fungsi Y sama dengan Fx, secara alamiahnya kita ketika menggambarkan koordinat Kartesius itu kan X ini kan yang menempati posisi sumbu mendatar, Y ini yang menempati sumbu vertikal. Dan kita akan membawa X menuju Y seperti itu. Itu kan alamiahnya Y sama dengan Fx. Nah, alamiahnya F inverse Y itu adalah membawa Y. Berarti kalau tadi yang posisinya itu di sumbu mendatar itu X, sekarang yang berada di sumbu mendatar itu adalah Y seperti itu. Karena alamiahnya F inverse itu akan membawa Y menuju X seperti itu ya. Jadi sumbunya ditukar begitu ya. Kemudian kalau yang tadi itu kita hanya punya kurva yang berwarna biru ini, sekarang kita punya kurva yang berwarna kuning begitu ya. Yang itu tuh sebagai ilustrasi dari kurva baru yang mendefinisikan F inverse seperti itu yang membawa Y menjadi X dengan posisi koordinatnya yang mendatar itu Y dan yang vertikalnya adalah X seperti itu ya. Jadi ini adalah ilustrasi geometrisnya. Kita membawa Y oleh fungsi F inverse yang didefinisikan sebagai Y plus 2 dibagi 2. Nah, ini adalah hasil dari poin kedua ya dalam langkah aljabar kita. Nah, selanjutnya belum selesai pekerjaan kita. Dari poin 1 ke poin 2 masih ada satu poin lagi. Kenapa masih ada satu poin lagi? Karena yang kita punya Fx sama dengan 2x min 2 dan yang kita inginkan F inverse X. Bukan, bukan F inverse Y, bukan. Yang kita inginkan adalah F inverse X, ya. Nah, karena yang kita inginkan adalah F inverse X, maka F inverse Y kita yang tadi kita peroleh dari langkah yang kedua yang didefinisikan sebagai Y plus 2 dibagi 2, ini harus dituliskan sebagai F inverse X karena yang kita mau kan F inverse X di soal itu ya. Nah, untuk hal tersebut, sebetulnya yang kita lakukan lagi adalah kita mencoba menormalisasi lagi keadaan. Kita mencoba menukar kembali, begitu ya, menukar kembali sumbunya, ya, menukar kembali bahwa yang mendatar itu adalah X dan yang tegak itu adalah Y, ya, seperti itu, ya. Karena yang kita bawa sekarang adalah F inverse yang kita bawa itu adalah X seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk memperoleh F inverse X ya? Ternyata F inverse X ini ya tidak mengubah grafik yang asalnya tadi berwarna kuning ini ya. Yang berubah hanya sumbu koordinatnya saja ya yang jadi X kemudian di sini Y jadi normal kembali gitu ya setelah sebelumnya ada proses penukaran. Ya, jadi tidak ada perubahan dari grafik yang berwarna kuning ini. Sebagaimana sebetulnya si Y ini bisa kita ganti dengan sembarang variabel. Kita bisa ganti dengan R begitu ya. F inverse R sama dengan R ditambah 2 dibagi 2. Kita bisa ganti dengan Q misalkan. Ini kita akan punya Q ditambah 2 dibagi 2. Kita bisa ganti dengan Asep misalkan. Asep begitu ya. Sama dengan Asep ditambah 2 dibagi 2. Seperti itu. Termasuk kita pun bisa ganti si Y ini dengan X seperti itu. Sehingga kita akan punya F inverse X-nya sama dengan X plus 2 dibagi 2. Nah, dari sinilah ini langkah yang ketiga ya. Jadi menukar X dan Y seperti itu ya. Nah, dari sini maka ketika tadi kita memiliki Fx sama dengan tadi itu apa? 2 tadi tuh Fx sama dengan 2x min 2 ya. Jadi yang tadi kita punya 2x min 2 maka dengan inverse-nya
dari hasil yang barusan dituliskan paling akhir, ini adalah X plus 2 dibagi 2. Nah, ini adalah cara untuk menentukan fungsi inverse tadi ya. Nah, silakan apabila belum terlalu begitu paham terkait penentuan fungsi inverse ini, terutama dari ilustrasi geometrisnya, bisa dibaca di buku panduannya ya, di buku sumbernya ya. Walaupun buku sumber yang saya berikan di kelas itu berbahasa Inggris ya, sementara yang berbahasa Indonesia itu kan hanya soal-soal untuk tugas terstruktur ya, tapi bisa lah. Pasti ini kalau generasi Z ini generasi yang udah gampang gitu ya, bahasa Inggris cemen gitu ya. Nah, itu jadi bisa dibaca lagi ya untuk ilustrasi geometrisnya. Sementara untuk langkah-langkah aljabarnya tadi sebetulnya sudah saya berikan ya, dan mudah-mudahan tidak sulit ya. Dan kalau misalkan kita coba terapkan lagi langkah aljabarnya untuk soal nomor 2, kita punya Y sama dengan X kuadrat ya. X lebih besar sama dengan 0. Ini dibatasi kenapa? Karena kita tahu fx sama dengan X kuadrat itu kan bukan fungsi satu-satu. Tapi ketika dibatasi, maka dia merupakan fungsi satu-satu. Seperti itu ya. Sehingga langkah pertama kan nyatakan Y sama dengan X kuadrat. Lalu selanjutnya nyatakan sebagai X sama dengan. Berarti kita akan punya plus minus akar Y seperti itu. Karena kita tahu ya ketika Y sama dengan X kuadrat, maka X-nya itu adalah plus minus akar Y. Namun karena sudah diberitahukan ada informasi X-nya lebih besar sama dengan 0 ya, maka kita akan punya X ini sama dengan akar Y plus akar Y seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan punya diapakan selanjutnya? X-nya kita ganti dengan F inverse Y ya, karena kita tahu bahwa ketika Y sama dengan Fx ya, dan kita punya definisi inverse, X ini adalah F inverse Y. Sehingga X kita diganti menjadi F inverse Y sama dengan akar Y. Lalu karena kita membicarakan variabel X di soal ya, maka kita gantilah Y-nya ini dengan X. Sehingga ini adalah apa namanya inverse dari fungsi F pada soal nomor 2 ya. Jadi itu untuk fungsi inverse ya. Dan ada lagi yang penting terkait fungsi inverse ini, yaitu suatu fungsi dengan inverse-nya itu saling membatalkan ya. Dengan kata lain, kalau saya punya fx-nya sama dengan x kuadrat ya, kan ini adalah contoh yang baru saja. Kemudian inverse-nya ini adalah akar x ya, akar x ya. Ini tidak diberitahukan akar x ini daerahnya, tapi kita tahu ini adalah 0 sampai tak hingga. Misalkan kita ambil saja, kita ambil X-nya ini sama dengan 4 begitu ya. Nah, kita coba lihat 4 kalau kita petakan dengan F, lalu kita petakan lagi dengan F inverse hasilnya, maka dia akan menghasilkan 4 seperti itu ya. Kita coba ya. F4 itu kan berarti 4 kuadrat seperti itu ya. Lalu kita petakan dengan F inverse, berarti kita punya F inverse dari 16 gitu ya. Sementara F inverse-nya itu adalah akar ya, berarti kita punya akar 16 dan ini hasilnya 4 ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa seolah-olah ya fungsi F itu dihapus oleh fungsi F inverse ya. Dan juga sebaliknya ya. Kalau misalkan kita punya 4 ya, kita punya 4 lagi ya. Tapi pertama-tama diinverskan ya, F inverse 4 lalu kemudian dipetakan oleh F ya. Beda dengan yang atas ya, agak sedikit berbeda dengan yang atas urutannya ya. Nah, ini pun akan menghasilkan 4. Bisa dicek ya. Kalau misalkan kita coba hitung ya, yang ini kan akar 4 yaitu 2. Kemudian F2 ya itu adalah 2 kuadrat yaitu 4 ya. Jadi kita bisa melihat seolah-olah dia saling menghapus, dan memang bukan seolah-olah tapi itu merupakan sifat yang disebut dengan sifat pembatalan. Bahwa yang namanya fungsi dengan inverse-nya itu saling membatalkan. Ketika X dipetakan oleh F, dipetakan
dipetakan oleh F inverse, maka hasilnya adalah X itu sendiri. Demikian juga ya, kalau misalkan kita punya X dipetakan oleh F inverse, lalu dipetakan oleh F ya, maka hasilnya adalah X itu sendiri ya. Jadi ini adalah sifat pembatalan yang berlaku untuk fungsi inverse ya. Nah, itu untuk fungsi inverse ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Ibu, maaf mau nanya lagi, Bu. Iya, boleh Fahri. Mungkin ini agak eh, apa namanya agak apa sih makanya saya kan udah baca PPT-nya Bu, PPT yang di kelas. Nah ini mungkin agak beda sama yang di Ibu ya. Mm-mm. Eh Kalau di situ kan kayak sebenarnya dijelasin juga tuh kalau misalkan misalkan F inverse X itu sama dengan X, terus juga dikasih tahu X sama dengan X itu termasuk itu apa ya berarti ya? Daerah asal. Termasuk termasuk daya hasil pokoknya gitu kan, termasuk daya Ya. asal daya hasil, Mm-mm. terus ininya kebalikan juga gitu, F inverse Mm-mm. Fx kan tuh udah Mm-mm. daya hasil juga. Nah tapi kalau misalkan kita sama dengan ini berarti kan kayak misalkan F inverse Fx sama dengan F inverse X itu kayak berarti si X-nya kan sama nih, tapi kalau misalkan kita bicara daerahnya berarti ini kan si X dari daerah asal sama dengan X dari daerah hasil gitu, kayak gimana ya, logikanya kayak gitu sih Bu, atau gimana? Eh, Enggak, ya tentunya tentunya ini harus kita pegang. Ini harus kita pegang. Ya walaupun yang saya kerjain barusan, yang saya kerjain barusan itu kan sama-sama empat ya. Tapi ingat ya, empat yang ini, empat yang pertama ini, empatnya ini ada di dalam daerah asal fungsi F ya. Kenapa sih dia harus di dalam daerah asal fungsi F? Karena yang pertama kali memetakannya adalah F seperti itu. Berarti dia harus ada dalam daerah asal fungsi F-nya seperti itu ya. Seperti itu ya. Sementara untuk yang X sama dengan 4 yang ini ya, ini harus ada di dalam daerah asal fungsi F inverse. Kenapa? Karena dipetakan pertama kalinya oleh F inverse-nya. Yang mana daerah asal F inverse ini kan sama dengan daerah hasil dari fungsi F. Terus, Bu, kenapa nggak kita samain aja? Ya karena kan nggak selalu yang namanya DF itu sama dengan WF-nya seperti itu. Nggak selalu seperti itu. Jadi nggak selalu DF itu sama dengan WF. Sehingga kenapa ya? Sehingga kenapa ini tidak selalu ya, tidak selalu. Tidak selalu DF itu sama dengan WF. Sebagaimana tidak selalu DF inverse sama dengan WF inverse seperti itu. Tapi jelas kalau DF ini sama dengan WF inverse, sementara WF ini adalah DF inverse itu sudah jelas seperti itu ya. Apa ya? Sebetulnya kalau misalkan kita mau jujur mah ya, ini kan yang memetakannya F. Berarti kan X-nya harus dalam daerah asal fungsi F. Ini si X-nya dipetakan oleh F inverse pertama kali. Berarti X-nya harus berada dalam daerah asal F inverse dong. Kan gitu kan ketentuannya. Tapi karena kita tahu DF inverse ini sama dengan WF, oke lah kita tuliskan sebagai WF. Tapi kita nggak bisa menyatakan bahwa X ini yang di atas dengan yang bawah ini harus sama di dalam daerah yang sama. Nggak bisa. Karena kan tidak selalu DF itu sama dengan WF. Seperti itu Fahri bagaimana? Eh, Bisa di WA saya kalau yang ini belum bisa difahami ya. Oke? oke, siap, Nah, makasih Bu. oke ya, seperti itu ya. Khawatirnya saya tidak nangkep pertanyaannya Fahri, tapi nanti bisa wapri saya ya Fahri ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat turunan fungsi inverse ya. Eh, kan ceritanya saya itu punya fungsi inverse dan kita ingin tahu turunannya seperti apa ya. Setelah sebelumnya kita kenalan ya. Sebelumnya kita kenalan fungsi inverse itu seperti apa dan tadi ternyata syaratnya itu adalah harus satu-satu ya. Nah, setelah kita mengetahui definisi fungsi inverse dan juga tadi fungsi satu-satu yang merupakan syarat fungsi inverse, bagaimana cara menentukan turunan dari fungsi inverse? Nah, sebelum ke sini saya akan memberikan sebuah rumus turunan fungsi inverse yang mana
rumus ini ya, rumus turunan fungsi inverse ini adalah rumus untuk ketika kita memiliki fx sama dengan sesuatu, kita tahu ya bahwa f aksennya bisa kita cari begitu ya. Nah, rumus turunan ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan F inverse aksen X. Ya. Jadi apabila sebelumnya kita tahu bagaimana cara menentukan turunan dari sembarang fungsi ya, bahwa yang ini tuh kita sudah ketahui di pembahasan sebelumnya. Sekarang bagaimana cara mencari F inverse aksen ya, turunan dari fungsi inverse ya. Jadi kita akan lihat bagaimana cara mencari turunan dari fungsi inverse ya. Turunan dari fungsi inverse tentunya akan mudah kita kerjakan kalau pertama misalkan kita punya fungsi fx-nya adalah x kuadrat, lalu x-nya ini lebih besar sama dengan 0 dan kita tahu inverse-nya ya. Inverse-nya sudah kita cari tadi. Inverse-nya adalah akar x. Maka tentu saja adalah hal yang mudah bagi kita menentukan f inverse aksen x, yaitu apa? Ya, akar X tinggal diturunkan, ya kita akan punya seperti ini. Ini adalah F inverse aksen X. Tapi seandainya ini tidak kita ketahui. Nah, ini nggak ada, hilang, hapus sudah begitu ya. Bagaimana cara memperolehnya ya? Nah, inilah yang akan kita pelajari ya. Kita akan menentukan turunan dari fungsi inverse tanpa perlu mencari tahu inverse dari fungsi yang kita miliki seperti itu ya. Nah, dalam hal ini tentunya apabila sebelumnya kita memiliki Y sama dengan Fx ya, kita tahu turunannya yaitu dy per dx-nya ini sama dengan f aksen E. Ini adalah yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, sekarang karena kita sudah punya definisi yang terkait dengan inverse yaitu x sama dengan F inverse Y ya, maka di sini kita akan mencari turunan dari fungsi inverse ini dengan jalan kita coba turunkan definisi dari fungsi inverse ini, yaitu kita turunkan X terhadap Y, ya, jadi dx per dy, atau ya kita akan memperoleh F inverse aksen Y seperti itu ya. Nah, bagaimanakah rumus dari F inverse aksen Y ini ya? Nah, kita akan bisa memperoleh F inverse aksen Y ini ya dengan melakukan penurunan implisit ya. Penurunan implisit yang kita berlakukan pada fungsi asal kita. Karena kan kita hanya diberikan fungsi asal kita ini tanpa perlu kita cari X-nya sama dengan F inverse Y-nya ini tidak perlu dicari inverse-nya. Ya, ini tidak perlu dicari inverse-nya, tidak perlu dicari, tapi kita ingin nah yang ini ya, kita ingin F inverse aksen Y. Nah, karena dia tidak perlu dicari, maka kita fokusnya ke fungsi asal kita. Nah, fungsi asal kita kalau ingin mencari F inverse aksen Y, kita turunkan terhadap Y. Berarti DDY dari Y sama dengan DDY dari Fx. Ya, ini turunan implisit yang ini ya. Maka kita akan punya ini adalah 1 dikali Y, dy per dy, ya, atau itu langsung satu saja, sama dengan F aksen X dx per dy. Ingat ya, ini variabelnya X, ini diturunkannya terhadap Y. Kalau ini kan sama variabelnya, sehingga kenapa ini jawabannya 1. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dx per dy ini sama dengan 1 dibagi F aksen X, seperti itu. Tadi dx per dy-nya didefinisikan sebagai
F inverse aksen Y. Berarti bisa kita tuliskan dx per dy-nya ini sebagai F inverse aksen Y. Ini sama dengan 1 per F aksen. Si X-nya sendiri tadi kan definisinya adalah F inverse Y. Maka ya, kita bisa tuliskan yang berada dalam kurung ini. Kurung ini kan isinya X saja asalnya ya. Asalnya kan ini isinya X saja asalnya. Nah, sementara X itu kan didefinisikannya di sini sebagai F inverse Y. Maka kita tuliskan ini F inverse Y seperti itu ya. Nah, rumus ini sebetulnya adalah rumus yang cantik. Cantik apanya? Cantiknya adalah F inverse aksen itu sama dengan 1 per F aksen F inverse. Lihat, inverse aksen inverse seperti itu ya. Nah, inilah rumus turunan ya untuk fungsi inverse tanpa kita cari fungsi inverse-nya. Apabila ini bingung begitu ya, Bu, Bu saya bingung Bu begitu ya. Apabila ini bingung, oke ini aja. Kalau ini bingung, ingatnya begini saja. Ingatnya begini saja. Turunan fungsi inverse itu adalah kita ingin mencari F inverse, kita ingin mencari turunannya. Tapi kita gunakannya variabelnya Y. Ya, jadi kita ingin mencari turunan dari fungsi inverse. F inverse aksen. Bu, kenapa sih variabelnya Y? Karena dari definisi inverse kita, Y sama dengan Fx. Itu jika dan hanya jika X sama dengan F inverse Y. Ya, dari definisi kita itu inverse ini pasangannya itu selalu dengan variabelnya Y. Ini ternyata dicari dengan rumus 1 per inverse aksen. Kebalikan. Aksen inverse. Nah, ini dia rumus turunan untuk fungsi inverse ya. Ini ya. Nah, kalau tidak mengerti juga hafalin aja deh kalau begitu ya. Inverse aksen, aksen inverse seperti itu ya. Ini adalah ilustrasi geometris di balik cerita tadi. Saya tidak menerangkan ini ya. Ini silakan dipelajari sendiri karena kalau ini diterangkan juga tidak cukup waktu kita masih punya laju terkait dan memang itu hanya untuk pengayaan mahasiswa. Kalau ingin lebih mendalam silakan dilihat apa namanya pembuktiannya dari sisi gradien ya, gradien fungsi dan inverse-nya ya. Nah, kita akan lihat ke contoh soal saja ya, ke contoh soal saja. Nah, di contoh soal ini kita punya fungsi G yang merupakan inverse dari fungsi F ya. Jadi dari sini kita punya G itu adalah inverse dari fungsi F seperti itu. Kemudian kita punya F4, ini adalah 5. Pasti yang tahu FC ini ibu bapaknya. Kalau anak-anak sekarang nggak tahu. Kemudian F aksen 4 ini adalah 2 per 3. Ini adalah hal-hal yang diketahui dan yang ditanyakan ya, yang ditanyakannya itu adalah G aksen 5. Ya, yang ditanyakan adalah G aksen 5. Nah, karena kita tahu bahwa G itu adalah F inverse, maka ya, G aksen 5 ini ya, G aksen 5 kan yang ditanyakannya. Karena G itu adalah F inverse, maka G ini bisa kita tuliskan sebagai F inverse aksen 5. Ya, ini dari sini ya. Karena G-nya adalah fungsi inverse dari F seperti itu. Nah, berarti ini sudah kita terlihat ini ya, sudah terlihat ini dari rumus yang tadi kita miliki F inverse aksen Y sama dengan 1 per F aksen F inverse
Y. Tadi gitu kan? Tadi seperti itu ya. Nah, berarti di sini kita akan punya sama dengan 1/F aksen F inverse 5. Ya, itu kan cara pengerjaan kita ya sesuai dengan rumusnya ya. Nah, dilanjut lagi di sini kita akan punya 1/F aksen. Nah, kita punya F inverse 5. F inverse 5 ini ya. F inverse 5 ini bagaimana cara memperolehnya? Cara memperolehnya di sini ya. Cara memperolehnya di sini. Bagaimana cara memperolehnya? Kita punya bahwa F4 itu adalah 5. Kalau kita definisikan fungsi inverse berarti 4 sama dengan F inverse 5. Karena apa? Karena ya, kalau kita punya Y sama dengan Fx jika dan hanya jika X sama dengan F inverse Y. Ya, sehingga 5 sama dengan F4 jika dan hanya jika ya 4 sama dengan F inverse 5. Berarti yang mengisi F inverse 5 itu adalah 4 ya 4. Nah, sekarang tersisa 1/F aksen 4 dan diketahui di soal 1/2/3 sehingga ini jawabannya adalah 3/2. Seperti itu ya. Jadi itu sebetulnya contoh ya di mana kita menentukan turunan dari fungsi inverse ya ketika kita memiliki fungsi asal ya dan hal-hal yang terkait dengan fungsi asal tanpa kita tahu seperti apa ekspresi dari fungsi inverse-nya ya. Nah, itu untuk fungsi turunan fungsi inverse. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Ibu Mudah-mudahan. izin bertanya, Naswa ya. Mm-mm. tadi tuh pas penjelasan yang soal nomor 2 contoh di fungsi inversi yang Y sama dengan Fx kuadrat itu saya tuh nggak itu Bu apa namanya jaringannya nggak bagus jadi nggak kedengeran itunya Oke, bingung Naswa. jadinya saya kenapa bisa jadi Iya. AKX. Oke, oke. Nah, Naswa nanti saya akan share ya ini rekamannya karena saya merekam ini. Jadi nanti akan saya share rekamannya. Saya akan simpan di YouTube ya nanti akan saya infokan ke Nabil ya linknya sehingga bagian mana nanti yang Naswa lewat itu bisa dilihat ya. Seperti itu ya. Karena Baik kalau Ibu kita terima kasih Oh, banyak. berarti oke. itu nggak aja Bu. Iya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Jadi nanti ini ada rekamannya, insya Allah saya share setelah kuliah ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat fungsi trigonometri inverse karena yang tadi saya obrolkan ya, yang tadi saya obrolkan itu kan Bu, tadi Ibu ngomongin sin inverse ya. Lalu kita ingin cari turunannya ya. Nah, sebetulnya fungsi trigonometri inverse ini tidak satu-satu karena tadi kita tahu ya untuk fungsi sin sendiri ya ini kan periodik begitu ya dia bukan satu-satu tapi dengan membatasi daerah asalnya maka kita bisa buat dia satu-satu. Nah, bagaimana cara membatasi daerah asalnya? Nah, untuk fungsi sin ya tadi kita sudah tahu bahwa untuk fungsi sin itu ketika kita punya y sama dengan sin x dan daerahnya dibatasi dari min V/2 sampai V/2 ya. Ternyata kurvanya itu dia selalu naik ya dengan kata oh yang mana ya? Ya oh ini. Ini adalah sinnya ini ya. Nah, yang putus-putus ini ya, yang putus-putus ini adalah fungsi sin ya. Dia itu selalu naik dan dia memiliki inverse ya. Di sini tentu dengan mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kita bisa memperoleh grafik sin inverse-nya ya. Nah, demikian juga dengan fungsi cos dan juga dengan fungsi tangen ya. Nah, tentunya kalau misalkan
kita sudah menyepakati bahwa daerahnya ini dibatasi, ya. Ketika kita tahu sin X sama dengan 1, ya, kita tahu sin berapa sih yang sama dengan 1? Itu kan sin 90 ya, atau itu adalah V per 2. Maka sin inverse 1 itu adalah V per 2. Karena kita tahu bahwa sin V per 2 itu sama dengan 1. Misalkan ada lagi bilangan lain yang menghasilkan 1, ya, bukan hanya V per 2. Misalkan apalagi ya, 360 ditambah 90 derajat misalkan, ya. 360 ditambah 90 derajat berarti itu adalah 450, ya. Sin 450 juga 1, Bu, begitu ya. Tapi kita tidak menjawab apa namanya, 450 kalau dalam V per 2 apa ya 450 itu. Karena dia di luar dari daerah batasan tadi, ya. Jadi untuk fungsi trigonometri inverse itu khas. Daerahnya sudah dibatasi, ini untuk sin, ini untuk cos, ini untuk tangen, ya. Jadi kalau misalkan ketika kita memiliki sin inverse 1 itu sudah jelas nilainya hanya 1, yaitu V per 2. Meskipun kita tahu bahwa bukan hanya V per 2 kalau kita cari sinnya yang hasilnya 1. Tapi misalkan ada yang lain. Tapi karena V per 2 ini adalah ada di dalam daerah asal ini, maka jawaban kita hanya ini saja. Tidak boleh yang lain. Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu untuk definisi fungsi trigonometri inverse. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke turunannya. Ya, kita lihat turunan dari fungsi trigonometri inverse, ya. Di sini yang akan ditunjukkan adalah turunan dari tangen inverse, ya. Jadi kalau misalkan saya punya Y sama dengan tangen inverse X, ya, saya harus bisa membuktikan bahwa turunannya 1/1 ditambah X kuadrat, ya. Jadi ini yang akan kita buktikan, ya. Nah, untuk membuktikannya, kita akan tuliskan fungsi tangen inverse-nya, tetapi ya kita tidak akan mengambil pencarian turunnya dari jalan inverse, melainkan kita akan kembalikan ke fungsi asal. Jadi kalau Y sama dengan tangen inverse X, itu berarti X sama dengan tangen Y. Ya, ini mohon diingat saja bahwa kenapa bisa begini. Karena kalau kita punya Y sama dengan Fx, maka ya ini terjadi jika dan hanya jika X sama dengan F inverse Y, ya. Jadi kalau Y itu adalah tangen inverse X, maka X itu adalah tangen Y. Karena tangen inverse dan tangen ya itu adalah fungsi dengan inverse-nya, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan bekerja dengan X sama dengan tan X untuk menentukan dy dx-nya, untuk menentukan y aksennya. Menggunakan penurunan implisit, kita akan turunkan secara implisit terhadap X. Ya, seperti itu. Karena kita mau memperoleh dy per dx. Ya, jadi ddx dari tan y. Ya. Nah, ddx dari X itu adalah 1. Ddx dari tan Y, turunan dari tangen. Turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat Y. Tapi tidak berhenti di sana. Kita tahu ada dikalikan dy per dx. Ya. Nah, maaf nih. Nah, dari sini maka kita akan punya bahwa dy per dx ini sama dengan 1/sekan kuadrat sekan kuadrat Y. Sekan itu 1 per apa ya? Sekan itu. Kalau 1 per cos, itu bukan kosekan ya. Tapi 1 per cos itu adalah sekan. Sehingga ini tuh sama dengan cos kuadrat Y. Atau ini tuh sama dengan cos Y dikuadratkan. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa 1 per cos X itu sama dengan sekan X, seperti itu ya.
Nah, tentunya sebagai hasil akhir tidak mungkin kalau kita menuliskannya dalam bentuk cos Y saja, ya. Karena kan fungsi kita di awal pun ini adalah bergantung pada variabel X. Nah, berarti harus dinyatakan dalam X. Caranya bagaimana? Caranya kita tahu bahwa tangen Y itu adalah X atau X per 1. Ini mengingatkan kita pada kondisi segitiga, ya, pada kondisi segitiga, ya. Kalau saya punya sudutnya adalah Y, maka tangen Y itu adalah sudut yang ada di depan, begitu ya, dengan sudut sisi, ya, itu adalah tangen Y. Sekarang bagaimana dengan cos Y? Nah, cos Y itu kan sudut yang ada di sisi, ya, dengan bukan sudut, maaf. Aduh, keliru. Sisi, ya, panjang sisi, ya, panjang garis yang ada di sisi dengan panjang garis miringnya. Ini kan 1 ditambah X kuadrat, seperti itu. Sehingga kita punya cos Y itu adalah 1 per akar 1 plus X kuadrat. Sehingga kita akan punya, ya, cos Y kuadrat ini adalah 1 per akar 1 plus X kuadrat, ya, dikuadratkan. Atau ini adalah 1 per 1 ditambah X kuadrat. Nah, inilah turunan dari Y sama dengan tangen X, yaitu 1 per 1 plus X kuadrat. Dengan cara yang serupa, kita bisa menurunkan sin inverse X, cos inverse X, ya, yang mana ini adalah hasilnya. Juga teman-temannya, kotangen inverse, secant inverse, dan cosecant inverse. Mohon untuk dihafalkan, ya, turunan dari, ya, mohon untuk dihafalkan turunan dari sin inverse X, cos inverse X, tangen inverse X. Aduh Bu, kebanyakan. Oke, 2. Sin inverse X, tangen inverse X, apa turunannya? Mohon untuk dihafalkan, ya. Nah, berarti kalau kita sudah hafal, sebetulnya soal nomor 1 dan 2 ini bisa dikerjakan, ya. Sin inverse apa turunannya? 1 per akar 1 min, ya. Kalau sin inverse X ini kalau kita turunkan, ini adalah 1 per akar 1 min X kuadrat. Berarti karena di sini X-nya itu adalah X kuadrat, berarti ini adalah X kuadrat dikuadratkan, ya. Dan dengan aturan rantai dikalikan dengan turunan X kuadrat, yaitu 2X, seperti itu. Sementara untuk bagian yang nomor 2-nya, ya, tangen inverse, oh yang tadi. 1 per 1 plus X kuadrat. Nah, karena di sini X-nya adalah X kuadrat plus 3, ya, maka seperti ini dikalikan dengan turunan X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus 3, yaitu dikali 2X, ya. Untuk yang ini, ya, silahkan dicoba, ya. Nah, untuk bagian yang ini agak buru-buru saya, mohon maaf. Kita lanjut ke topik yang terakhir, ya, karena waktunya tinggal 12 menit lagi, ya. Karena tadi mulainya terlambat, ya, dan saya juga cukup kewalahan karena materinya banyak. Jadi mohon maaf ya. Untuk bagian yang terakhir ini kita akan sedikit ngebut, ya. Jadi fokus pembahasan yang pertama tadi sudah beres, yaitu mengenai fungsi inverse, ya, dan juga bagaimana kaitannya fungsi inverse ini dengan turunan, ya. Nah, topik yang kedua itu adalah terapan dari turunan, ya. Terapan turunan ini kita akan membahas laju terkait, ya. Nah, untuk laju terkait ini ceritanya apa? Untuk laju terkait ini ceritanya adalah kita memiliki 2 variabel, ya. Jadi ada 2 variabel, ya. Variabel yang berkaitan, ya. Variabel yang berkaitan, ya. Yang dituliskan dalam satu persamaan, ya, dalam sebuah fungsi atau persamaan, ya. Dan ternyata di sini fungsi implisit.
Ya, jadi ada dua variabel yang berkaitan. Di sini variabel yang berkaitannya adalah variabel X dan variabel Y. Kedua variabel ini saling berkaitan karena dia dihubungkan oleh sebuah rumus Fx, Y sama dengan C. Nah, masing-masing variabel ini bergantung pada T, di mana T ini ya, T ini adalah waktu. Ya, jadi masing-masing variabel ini bergantung pada waktu ya. Variabel X bergantung pada waktu, variabel Y bergantung pada waktu. Lalu karena X ini adalah fungsi yang bergantung pada T dan Y ini adalah fungsi yang bergantung pada T, kita bisa menentukan turunan X terhadap T yang kita akan sebut sebagai laju perubahan ya. Laju perubahan X terhadap waktu ya. Jadi laju perubahan X seiring berjalannya waktu karena T ini menyatakan waktu. Nah, tentunya kita pun akan memiliki dy per dt yang mana ini adalah laju perubahan y ya terhadap waktu seperti itu ya. Nah, misalkan laju perubahan X terhadap waktu ini diketahui, ya, misalkan dia diketahui, maka laju perubahan Y terhadap T, ya, ketika laju perubahan X terhadap T ini diketahui, maka laju perubahan Y terhadap T ini bisa dicari, bisa ditentukan. Kenapa bisa ditentukan? Karena kedua laju ini saling berkaitan. Kenapa dia saling berkaitan? Karena tadi variabel X dan Y-nya di awal mereka itu sudah berkaitan satu sama lain, ya. Nah, laju perubahan X yang berkaitan dengan laju perubahan Y inilah yang disebut dengan laju terkait seperti itu. Nah, contohnya, ilustrasinya, ya. Ilustrasinya misalkan Fahri ya. Fahri Ramadan kan namanya. Nah, ternyata misalkan Fahri ini meskipun tidak merayakan ulang tahun tapi karena bulan Ramadan misalkan ya. Fahri ingin membuat apa ya, semacam perayaan dengan ada banyak balon-balon di kamarnya begitu ya. Jadi Fahri niup balon. Nah, ini ada balon begitu ya. Balon dia bundar begitu ya. Nah, tapi tidak ditiup manual balon ini tapi ditiup menggunakan pompa begitu ya, ditiup menggunakan pompa balon seperti itu ya. Nah, ketika balon itu dipompa, maka kita tahu ada yang berubah pada balon tersebut. Apa saja yang berubah ya? Ketika balon dipompa ya. Ketika balon dipompa seiring berjalannya waktu ya. Seiring berjalannya waktu ya, kita tahu terjadi perubahan ya, terjadi perubahan. Perubahan pada balon. Perubahan pada balon dari sisi apanya? Tentu yang pertama itu adalah volume balon ya. Ini volume balon ini pasti berubah. Yang kedua yang bisa dengan mudah kita cari ya bukan dengan mudah sih, tapi kita juga bisa ketahui bahwa pasti jari-jari balon ini pun akan berubah. Volume balon akan membesar, jari-jari balon akan melebar seperti itu ya. Nah, di sini misalkan ya, di sini kita misalkan volume balon ya. Kita misalkan volume balon ini notasinya adalah V. Sementara jari-jari balon misalkan kita notasikan sebagai R ya. Nah, ketika Fahri memompa balon ya, ketika memompa balon ya, misalkan pompanya Fahri ini ya, pompanya ini keren begitu ya karena dia punya alat yang bisa mendeteksi ya, pompanya itu dilengkapi dengan alat pendeteksi berapa ya, berapa liter begitu ya. Alat yang bisa mendeteksi berapa liter udara yang masuk ke dalam balon per detik. Jadi ada alat yang mendeteksi itu.
berapa liter udara yang masuk per detik ke dalam balon itu ada alatnya, bisa diketahui. Sehingga ya, laju perubahan volume terhadap waktu ini ternyata bisa kita ketahui dari alat pendeteksi yang ada di pompa Fahri tadi ya. Nah, karena karena volume dan jari-jari balon ini memiliki kaitan, kita tahu ya, karena tadi balonnya berbentuk bulat bola begitu ya. Kita tahu menurut rumus volume bola ini ya kita pelajari di SMA, V itu sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Jadi ada kaitan antara V dengan R, antara volume dengan jari-jari. Maka ketika dV per dt-nya diketahui, maka dr per dt-nya ini bisa dicari. Misalkan Fahri ingin tahu seberapa cepat jari-jari balonnya bertambah. Karena misalkan balonnya mau dijejerin di langit-langit kamar. Yang langit-langit kamarnya misalkan luasnya sekian sentimeter, sekian meter misalkan seperti itu ya. Sehingga harus tahu nih jari-jari balonnya bagaimana ini seperti itu ya. Nah, itu adalah ilustrasi dari laju terkait. Kita punya dua variabel masing-masing bergantung pada waktu begitu ya. Kemudian kedua variabel ini saling berkaitan, maka ketika laju perubahan satu variabel diketahui, kita bisa menentukan laju perubahan variabel yang lain ya. Nah, ini contoh yang tadi saya ilustrasikan dengan kasus Fahri yang meniup balon tadi ya. Ini dituliskan dalam bentuk soal cerita ya. Udara dipompakan ke dalam balon bundar sehingga volumenya bertambah pada laju 100 cm kubik per detik. Persis ceritanya Fahri tadi ya. Seberapa cepat jari-jari balon bertambah pada waktu garis tengahnya 50 cm. Nah, jadi ini ceritanya persis balon yang tadi dipompa ya. Nah, balon yang tadi dipompa ini ya, cerita yang tadi itu adalah cerita tentang laju yang terkait, dan untuk semua soal laju yang terkait, yang penting untuk kita ketahui setelah membaca dan mengerti isi soal adalah tanyakan pada diri kita laju apa yang diketahui. Tanyakan pada diri kita laju apa yang diketahui. Tanyakan pada diri kita laju apa yang ditanyakan. Kemudian tanyakan juga pada diri kita persamaan apa. Persamaan apa yang menghubungkan ya. Yang menghubungkan siapa? Yang menghubungkan variabel pada laju yang diketahui dan variabel pada laju yang ditanyakan. Dari sini ya, karena tadi juga sama dengan cerita Fahri meniup balon tadi, kita tahu bahwa udara dipompakan sehingga volumenya bertambah ya. Berarti di sini laju apa yang diketahui? Laju perubahan volume ya, laju perubahan volume. Laju apa yang ditanyakan? Seberapa cepat jari-jari balon? Oh, berarti laju perubahan jari-jari ya. Nah, persamaan apa yang menghubungkan? Sebetulnya tadi sudah diberitahukan, yaitu persamaan volume bola seperti itu ya. Nah, setelah ini kita ketahui ini hanya ada di oret-oretan kita saja. Jawaban kita akan kita mulai dengan misalkan. Apa yang kita misalkan? Yang akan kita misalkan adalah variabel-variabel yang berubah seiring berjalannya waktu harus kita notasikan. V misalkan ini adalah untuk volume balon pada saat T. Kemudian R ini adalah jari-jari balon pada saat T, seperti itu ya. Nah, kenapa ada pada saat T Bu? Karena kita tahu bahwa volume dan jari-jari berubah seiring berjalannya waktu. Kita tuliskan variabel yang berubah seiring berjalannya waktu ke dalam notasi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita tuliskan diketahui. Apa yang diketahui? Laju perubahan yang diketahui tadi. Laju perubahan yang diketahui adalah laju perubahan volume. Nyatakan dalam notasi turunan. dV per dt sama dengan 100 cm kubik per detik. Tulis 100 saja. Lalu kita tuliskan ditanya. Apa yang ditanya? Laju yang
tanyakan laju perubahan jari-jari, nyatakan dalam turunan DR per DT-nya berapa. Tapi ini ada infonya. Pada saat T-nya sama dengan. Nah, di sini ternyata bukan pada saat T-nya sama dengan, tapi pada saat R-nya sama dengan. Bu, udah bukan R, ini garis tengah, Bu. Kita tahu garis tengah itu kalau dikaitkan dengan jari-jari, jari-jari itu adalah setengah dari garis tengah. Seperti itu. Lalu kita jawab ya. Nah, jawaban kita mulai dengan persamaan yang menghubungkan antara volume dan jari-jari, yaitu persamaan volume bola ya. Nah, dari sini selanjutnya kita turunkan secara implisit terhadap waktu. Terhadap waktu ya. Jadi bukan terhadap X, bukan terhadap Y, tapi terhadap T ya. Sehingga ini kita akan punya dV per dt. Aslinya sih 1 dikali dV per dt. Yang ini kita punya 4 VR kuadrat dr per dt ya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan itu kan dr per dt ya. Dr per dt yang ditanyakan ya. Nah, berarti dr per dt ini sama dengan 1 per 4 VR kuadrat dikali dV per dt ya. dV per dt-nya berapa? Diketahui tadi 100 begitu ya. Kemudian ini ada R nih harus diisi. Betul, dan itulah gunanya tadi R sama dengan 25 ya. Seperti ini sehingga kita punya 1 per 25 V. Nah, dari sini inilah jawaban kita ya. Jadi ya, jari-jari balon bertambah. Jadi, jari-jari balon bertambah. Udah lewat semenit ya. Jari-jari balon bertambah dengan laju 1 per 25 V. Tentu saja satuannya adalah sentimeter per detik. Nah, ini adalah contoh laju terkait yang sangat sederhana ya. Nah, nanti akan saya kerjakan juga contoh yang lain pada saat responsi kita di hari Jumat ya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini ya, karena laju terkait ini saya jelaskannya dengan sangat terburu-buru ya. Mungkin ada yang belum dong begitu ya, belum mengerti, belum paham. Silakan bisa dicoba dikerjakan soal responsinya dan dituliskan apa-apa yang mungkin nanti bisa disampaikan, ditanyakan pada saat kita responsi ya. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf ini waktunya lewat 2 menit dari 9.40. Mudah-mudahan sehat semua ya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Mudah-mudahan semuanya sudah berkumpul dengan keluarganya masing-masing ya. Nanti untuk Jumat saya akan memberikan linknya sejak pagi ya. Mohon maaf tadi linknya mendadak ya, baru 10 menit sebelum saya berikan linknya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.